Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Imamat 6 ayat 14 sampai 23, hari ini kita akan lanjutin dari ayat 24 sampai 30-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang korban penghapus dosa. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 6 ayat 24 sampai 30. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Ya, jadi demikian teman-teman baca firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, kita lanjut dari satu yang kemarin ya. Di perikop ini yaitu 6 ayat 24 sampai 30, kita menemukan sebuah bagian yang merupakan pelengkap dari hukum tentang persembahan penghapus dosa. Ada beberapa pengulangan dari hukum-hukum yang telah diberikan sebelumnya. Ada pula penambahan beberapa peraturan khusus dalam penjelasan yang lebih lengkap tentang kekudusan khusus yang melekat pada persembahan ini. Seperti halnya persembahan-persembahan lain yang disebut Maha Kudus, diperintahkan bahwa hanya para imam laki-laki yang boleh memakannya, dan yang paling diutamakan adalah imam yang memimpin upacara. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang menyentuh persembahan itu harus dianggap kudus. Nah, lalu guys, dengan menerapkan prinsip ini pada dua kasus yang paling umum, di mana prinsip ini dapat diterapkan, diperintahkan di ayat 27, berkenan dengan pakaian apapun yang telah diperciki darah, engkau harus mencuci pakaian yang telah diperciki darah itu di tempat yang kudus. Sehingga, jangan sampai sedikit pun darah yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa bersentuhan dengan sesuatu yang najis dan tidak kudus. Dan kemudian sekali lagi, karena daging yang akan dimakan oleh imam harus dimasak dan bejana yang digunakan untuk kontak ini menjadi kudus, makanya di ayat 28 diatur demikian. Jika bejana yang najis haruslah digosok dan kemudian dibilas dengan air, agar jangan sampai bejana yang di dalamnya terdapat sedikit pun daging korban yang najis, digunakan untuk tujuan najis, dan dengan demikian daging yang kudus menjadi najis. Kayak bisa terkontaminasi gitu guys. Dan ketika sebuah bejana tanah liat digunakan, bahkan penggosokan dan pembilasan semacam itu tidak dapat membersihkannya, tetapi sesuatu dari sari-sari daging yang kudus harus terserap ke dalam substansinya. Oleh karena itu, untuk menghalangi kemungkinan bejana tersebut digunakan untuk tujuan umum apapun, maka diperintahkan dan dibuat aturan dan sebagai panduannya tertulis di ayat 28 ya. Salah satunya, kalau bejananya udah najis, maka bejana tersebut dipecahkan. Nah, dengan peraturan-peraturan seperti ini, jelaslah bahwa bahkan pada masa-masa awal pembentukan bangsa Israel, orang Israel yang bijaksana akan terkesan dengan perasaan bahwa dalam penebusan dosa, ia berada dalam suatu hubungan yang sangat dekat dan khusyuk dengan kekudusan Allah, meskipun ia tidak dapat merumuskan pemikirannya secara lebih tepat. Ya, jadi segitu aja teman-teman, satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita sekali lagi belajar aturan main, tata cara, panduan hidup bangsa Israel, khususnya dalam memberikan persembahan korban. Kali ini tentang korban menghapus dosa. Bagaimana imam mengelolanya, dan bagaimana imam menggunakan perlengkapan seperti pakaian imam dan bejana untuk memasak daging korban. Semua itu harus diperhatikan untuk dijaga kekudusannya, agar layak digunakan untuk memberikan persembahan korban kepada Allah. Gitu guys. Jadi, yuk kita belajar untuk memberikan diri kita layak dipersembahkan kepada Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif kita untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua,
Bagaimana jika saat ini kamu membuat kesalahan? Apakah masih diperlukan korban penghapus dosa? Lalu yang ketiga, apakah pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari cukup untuk menjadi korban pengganti untuk menebus dosa? Nah, seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk bisa menjaga hidupku kudus, agar dapat dijadikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.